Halo teman-teman, nama saya Mufidatul Hanifah, mahasiswa Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. Dalam video ini, saya akan membuat penjelasan tentang materi mata kuliah belajar mandiri yang saya dapat ketika di kampus. Video ini akan berdurasi sekitar 16 menit dengan jumlah 12 materi. Let's get started. Materi pertama adalah konsep belajar mandiri. Nah, belajar mandiri ini adalah proses belajar yang dilakukan oleh individu secara sadar, aktif, dan bertanggung jawab untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sendiri atau bersama dengan orang lain. Belajar mandiri ini berbeda sekali dengan belajar konvensional, di mana kalau belajar konvensional itu lebih tergantung pada guru atau sumber belajar. Nah, dalam belajar mandiri, individu itu memiliki kebebasan untuk memilih topik, sumber, metode, waktu, dan tempat belajar yang sesuai dengan kebutuhan, minat, dan kemampuan mereka. Nah, materi yang kedua adalah pedagogi, andragogi, dan hutagogi. Nah, ketiga istilah ini merupakan teori-teori tentang bagaimana orang dewasa belajar. Pedagogi adalah teori belajar yang menganggap orang dewasa itu sebagai penerima secara pasif pengetahuan dari guru atau ahli. Dan pedagogi ini tuh lebih cocok untuk anak-anak atau pemula yang membutuhkan bimbingan serta arahan dalam belajar. Kemudian andragogi adalah teori belajar yang menganggap orang dewasa itu sebagai pelaku aktif dalam proses pembelajaran mereka sendiri. Andragogi ini lebih cocok untuk orang dewasa yang memiliki pengalaman, motivasi, dan tujuan belajar yang jelas. Dia adalah hutagogi. Hutagogi merupakan teori belajar yang menganggap orang dewasa itu sebagai pembelajar mandiri yang mampu menentukan sendiri apa, bagaimana, kapan, dan di mana mereka belajar. Hutagogi ini lebih cocok untuk orang dewasa yang memiliki tingkat kemandirian, kreativitas, dan inisiatif tinggi dalam pembelajaran. Materi yang ketiga adalah self-regulated learning atau SRL. SRL ini merupakan kemampuan individu untuk mengatur sendiri proses belajar mereka secara strategis dan efektif. SRL ini memiliki 3 komponen utama, yaitu metakognisi, motivasi, dan perilaku. Nah, metakognisi adalah kesadaran dan pengendalian individu terhadap proses berpikir mereka sendiri. Dan motivasi adalah dorongan dan alasan individu untuk belajar. Perilaku adalah tindakan dan kebiasaan individu dalam melaksanakan proses belajar. SRL ini dapat ditingkatkan dengan menggunakan siklus berikut, kayak menetapkan tujuan belajar, merencanakan strategi belajar, melaksanakan strategi belajar, memantau kemajuan belajar, dan mengevaluasi hasil belajar, kemudian merefleksikan proses belajar. Materi yang keempat adalah Self-Directed Learning atau SDL. SDL ini adalah kemampuan individu untuk mengambil inisiatif dan tanggung jawab dalam proses belajar mereka sendiri. SDL ini meliputi 4 langkah utama, yakni menilai kebutuhan belajar, merumuskan tujuan belajar, mengidentifikasi sumber dan strategi belajar, dan mengevaluasi hasil belajar. SDL ini dapat ditingkatkan dengan model-model seperti model Knowles dan model Grow, dan juga model TOE. Nah, pada model Knowles ini terdiri dari 5 tahap, yakni mendiagnosis kebutuhan, perumusan tujuan belajar, identifikasi sumber dan strategi belajar, implementasi rencana belajar, dan evaluasi hasil belajar. Dan kalau model Grow terdiri dari 4 tahap, yakni goal setting, reality testing, option exploration, dan will formation. Dan model TOE terdiri dari 3 tahap, yakni memilih proyek belajar, merencanakan proyek belajar, dan melaksanakan proyek belajar.
Materi kelima adalah Self-Determined Learning atau SDETL. Adalah kemampuan individu untuk menentukan sendiri arah dan tujuan dalam proses belajar mereka sendiri. SDETL ini meliputi 3 elemen utama, yakni otonomi, kompetensi, dan keterkaitan. Nah, otonomi ini merupakan kebebasan individu untuk mengambil keputusan dan mengendalikan proses belajar mereka sendiri. Kompetensi adalah kemampuan individu untuk menguasai pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam proses belajar mereka sendiri. Keterkaitan adalah hubungan individu dengan orang lain yang mendukung dan menghargai proses belajar mereka sendiri. SDETL ini dapat ditingkatkan dengan menggunakan model Deci dan Ryan yang terdiri dari 3 tahap, yakni identifikasi kebutuhan belajar, pencarian sumber dan strategi belajar, dan integrasi hasil belajar. Nah, setelah 3 materi SRL, SDL, dan SDTL, kali ini memasuki materi ke-6, yakni perbedaan antara SRL, SDL, dan SDTL. Nah, ketiga konsep ini memiliki persamaan dan perbedaan dalam mendefinisikan dan mengembangkan keterampilan belajar mandiri. Persamaannya, bahwa ketiganya itu menekankan pada peran aktif dan tanggung jawab dan mandiri seorang individu dalam proses belajar mereka. Perbedaannya nih, SRL ini lebih fokus sama aspek kognitif, metakognitif, dan motivasional dalam mengatur proses belajar. Kalau SDL lebih fokus sama inisiatif dan tanggung jawab dalam mengambil keputusan. Kemudian SDETL lebih fokus pada aspek otonomi, kompetensi, dan keterkaitan dalam menentukan arah dan tujuan proses belajar. Nah, materi ke-7 adalah motivasi sebagai konsep belajar mandiri. Perlu diketahui, motivasi ini adalah dorongan dan alasan individu untuk melakukan suatu hal. Nah, dalam hal ini termasuk belajar. Motivasi itu sangat penting dalam proses belajar mandiri karena dapat mempengaruhi tingkat keterlibatan dan ketekunan prestasi individu dalam belajar. Nah, motivasi ini dibedakan jadi 2 jenis, yakni motivasi ekstrinsik dan juga motivasi intrinsik. Nah, untuk motivasi intrinsik ini adalah motivasi yang berasal dari dalam diri kita. Contohnya kayak minat, rasa ingin tahu, kesenangan, atau tantangan. Kemudian ada motivasi ekstrinsik yang berasal dari luar individu, seperti pujian, hadiah, hukuman, atau tekanan. Dari kedua jenis tersebut, motivasi intrinsik itu cenderung lebih kuat dan tahan lama, dan juga berdampak positif terhadap proses belajar mandiri dibandingkan dengan motivasi ekstrinsik. Nah, materi ke-8 adalah konsep belajar mandiri dalam pembelajaran jarak jauh atau PJJ, dan juga Transactional Distance Theory. Nah, PJJ ini apa sih? PJJ adalah bentuk pembelajaran yang dilakukan tanpa tatap muka secara langsung antara guru dan siswa, tetapi menggunakan media komunikasi seperti internet, radio, televisi, atau telepon. PJJ menggunakan PJJ ini memiliki banyak tantangan tersendiri dalam memfasilitasi proses belajar, karena adanya jarak transaksional antara guru dan siswa. Jarak transaksional ini adalah jarak psikologis yang tercipta akibat adanya perbedaan persepsi, pemahaman, dan interaksi antara guru dan siswa dalam PJJ. Nah, jarak transaksional ini dapat dipengaruhi oleh 3 faktor, yakni struktur khusus, dialog guru dan siswa, dan otonomi siswa. Struktur khusus itu adalah tingkat fleksibilitas dan adaptabilitas kursus terhadap kebutuhan siswa. Dialog guru dan siswa adalah tingkat komunikasi atau umpan balik antara guru dan siswa. Kalau otonomi siswa itu adalah
tingkat kemandirian dan tanggung jawab siswa dalam proses belajar mereka sendiri. Nah, semakin tinggi kursus dan dialog guru siswa, semakin rendah jarak transaksional. Nah, kalau semakin tinggi otonomi siswa, maka semakin tinggi juga jarak transaksional. Materi ke-9 adalah prinsip-prinsip pengembangan keterampilan belajar mandiri. Keterampilan belajar mandiri adalah keterampilan yang sangat diperlukan untuk melakukan proses belajar mandiri secara efektif dan efisien. Keterampilan belajar mandiri ini meliputi keterampilan kognitif, metakognitif, dan afektif. Keterampilan kognitif itu seperti membaca, menulis, berpikir kritis, dan lain sebagainya. Keterampilan metakognitif adalah seperti mengatur, memantau, atau mengevaluasi proses belajar. Dan keterampilan efektif adalah motivasi, minat, sikap, dan juga lain sebagainya. Nah, prinsip-prinsip pengembangan keterampilan belajar mandiri antara lain yakni pertama, mengenal diri sendiri sebagai pembelajar, yaitu mengetahui kekuatan, kelemahan, dan preferensi belajar kita sendiri. Jadi yang kedua adalah menetapkan tujuan belajar yang spesifik, terukur, dan dapat dicapai, relevan, serta berbatas waktu. Dan yang ketiga adalah memiliki strategi belajar yang sesuai dengan tujuan, materi, dan situasi belajar. Yang keempat adalah menggunakan sumber belajar yang bervariasi dan kredibel, baik dari buku, internet, media sosial, maupun dari ahli atau orang lain. Nah, materi yang ke-10 adalah dukungan teknologi bagi pembelajaran mandiri. Dukungan teknologi bagi pembelajaran mandiri adalah salah satu cara untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas proses belajar. Dengan menggunakan teknologi, siswa itu dapat mengakses berbagai sumber informasi, berinteraksi dengan guru dan teman, serta mengembangkan keterampilan dan kompetensi yang diperlukan. Teknologi ini dapat membantu siswa untuk mengatur waktu, tempat, dan kecepatan belajar sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka. Beberapa contoh dukungan teknologi bagi pembelajaran mandiri adalah e-learning, video tutorial, podcast, aplikasi edukasi, dan lain sebagainya. Materi yang ke-11 adalah model-model untuk pengembangan keterampilan belajar mandiri. Model-model untuk pengembangan keterampilan belajar mandiri adalah suatu strategi yang digunakan untuk membantu siswa menjadi lebih mandiri dalam proses pembelajaran. Beberapa model yang sering digunakan adalah project-based learning, problem-based learning, pembelajaran kooperatif, dan pembelajaran self-regulated. Yang pertama adalah model pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning yang menantang siswa untuk mencari sebuah solusi atas masalah yang nyata yang relevan dengan kurikulum dan kehidupan mereka. Kedua, model pembelajaran berbasis project atau project-based learning yang mengajak siswa itu untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proyek yang memiliki tujuan dan produk akhir yang jelas, hasil akhir yang jelas. Dan yang ketiga adalah pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Model ini mendorong siswa untuk bekerja sama dalam kelompok kecil dan mencapai tujuan bersama dan saling membantu. Dan yang keempat adalah model pembelajaran self-regulated. Model pembelajaran self-regulated ini yang mengajarkan siswa untuk mengatur tujuan, strategi, dan evaluasi pembelajaran mereka sendiri secara mandiri. Nah, dari keempat model ini model-model yang diterangkan ini dapat meningkatkan keterampilan belajar mandiri siswa dengan memberikan kesempatan untuk berpikir kritis, kreatif, dan reflektif, serta mengembangkan tanggung jawab, motivasi, dan kemandirian.
Tak disangka akhirnya kita memasuki materi yang ke-12. Nah, materi yang ke-12 adalah instrumen pengembangan keterampilan belajar mandiri. Nah, instrumen pengembangan keterampilan belajar mandiri adalah alat yang digunakan untuk mengukur sejauh mana siswa itu mampu belajar secara mandiri tanpa tergantung pada guru atau sumber lain. Instrumen ini biasanya berupa angket, tes, observasi, atau portofolio yang mengandung indikator-indikator keterampilan belajar mandiri seperti motivasi, strategi, manajemen waktu, dan evaluasi diri. Instrumen ini dapat membantu guru atau tenaga pendidik untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan siswa dalam belajar mandiri, serta memberikan umpan balik dan bimbingan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Akhirnya telah selesai pula pemaparan materi belajar mandiri kita. Itulah materi tentang konsep belajar mandiri. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman. Terima kasih telah menyimak video ini. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.